Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Jakir Rizky. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video tutorial aplikasi penggunaan Nerd AI. Apa itu Nerd AI? Nerd AI itu adalah sebuah aplikasi yang dapat memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan soal terkhusus untuk matematika. Bagaimana cara penggunaannya? Langsung saja, berikut video selengkapnya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke aplikasi Nerd AI, saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu aplikasi Nerd AI. Jadi, aplikasi Nerd AI itu adalah aplikasi yang memudahkan kita dalam mengerjakan soal khususnya untuk matematika. Karena kan tidak semua orang bisa paham cepat matematika, maka adanya AI ini untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal matematika. Misalnya kita ketika pembelajaran di kelas kita kurang menangkap penjelasan guru, maka untuk solusinya kita bisa menanyakan ke salah satu AI ini, namanya Nerd AI. Jadi ini sangat cocok untuk kawan-kawan yang misalnya mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal khususnya untuk matematika. Oke, langsung saja kita masuk kepada tutorialnya. Pertama, kawan-kawan silakan ketikkan di sini, boleh di perambahan apapun ya, mau di Google ataupun di Chrome, silakan ketikkan di sini Nerd AI. Kemudian di scroll ke bawah dan pilih yang ini, yang ada gambar burung hantunya. Nah ini ya, klik. Nah, supaya memudahkan, kita ubah ke bahasa Indonesia. Oke, tuh. Nah, dikarenakan kita masih baru ya, belum pernah masuk, maka kita harus login dulu teman-teman. Kita login dulu di sini, masuk. Nah, untuk memudahkan kita bisa login menggunakan akun Google. Sini klik saja akun Google kita. Kemudian lanjutkan. Nah, ini lewati saja. Karena ini akunnya aplikasinya kebanyakannya pro, jadi satu akun itu hanya bisa dipakai untuk 3 fitur saja. Nah, ini adalah tampilan awalnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada fitur ngobrol dengan AI, ada pemecah matematika AI, kemudian ada unggah dan selesaikan, bantuan pekerjaan rumah PDF, alat AI. Di sini banyak tuh, ada ringkasan, asisten dan sebagainya. Di sini cukup lengkap teman-teman. Kemudian ada pemeriksa plagiarisme, pembantu esai, pemeriksa tata bahasa dan alat frase, serta yang terbaru ada detektor AI. Nah, kita akan menggunakan beberapa fitur yang ada di Nerd AI ini. Kita akan coba fitur yang pertama, ngobrol dengan AI. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya di sini kan ada bahasa, ada matematika, ada karangan, ada sejarah. Nah, kita coba menanyakan tentang sejarah. Tolong jelaskan atau ceritakan ya, tolong ceritakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Klik enter, maka akan proses. Nanti akan muncul hasilnya. Nah, langsung muncul teman-teman sini hasilnya. Bisa dibaca. Mari kita bahas sejarah kemerdekaan Indonesia langkah demi langkah. 1. Latar belakang kolonialisme. Dijelaskan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pertama, fitur ngobrol dengan AI, hampir sama seperti ChatGPT ya. Hanya saja ini fitur-fitur yang lainnya ada yang beda dengan ChatGPT. Nah, ini untuk fitur yang pertama teman-teman, ngobrol dengan AI. Selanjutnya, fitur yang kedua ada pemecah matematika, ini di sini nih. Kita klik ya. Nah, kalau untuk pemecah matematika ini
bisa di sini kan ada pilihan tuh, apakah soalnya kalkulus, trigonometri, statistik, atau persamaan diferensial, itu bisa dimasukkan di sini soalnya. Misalnya contoh sederhana saja teman-teman, kita misalnya 1+1, contoh ini ya teman-teman ya, 1+1, kemudian misalnya dikali 89, kemudian ditambah 78 dikurang 3 misalnya, sama dengan berapa gitu kan ya. Kita coba enter. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini teman-teman. Mulai dari step by stepnya. Untuk menyelesaikan perhitungan ini kita perlu mengikuti urutan dan sebagainya. Jadi di sini lebih dijelaskan spesifikasinya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, identifikasi operasi dalam ekspresi, yang mana kita menjumlahkan perkalian dan pengurangan. Di sini jadi dijelaskan step by stepnya di sini. Jadi lebih runtut. Jadi kita mengerti harus apa dulu gitu dikerjakannya. Nah, nanti nih di sini disebutkan ada pertama kita tambahkan. Jadi dijelaskan sistematisnya seperti apa. Nah, terakhir jadi hasilnya 165. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk pemecah matematika AI. Nah, kita pun bisa menggunakan fitur yang ketiga ini, unggah dan selesaikan. Kalau tadi kita memasukkan soalnya dengan diketik ya, diketik manual soalnya. Kalau ini unggah dan selesaikan, kita mengunggah. Misalnya kita ada soal matematika yang soalnya tuh kita nggak ngerti gitu, tapi kita nggak bisa nulisnya, nggak bisa ngetik di sininya, maka kita bisa diunggah si fotonya. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, unggah dan selesaikan. Terus huruf file, kita cari di sini apanya, soalnya kita cari. Nah, contoh saya akan memasukkan contoh soal ini teman-teman. Nah, di sini kan ada banyak soalnya tuh, ada 1, ada nomor 2, ada nomor 7, nomor 8. Nah, di sini kita hanya bisa memilih satu pertanyaan saja dari 4 soal ini. Kita hanya bisa milih satu. Contohnya saya akan memotong soal nomor 1 aja ya teman-teman. Misalnya gini. Nah, mengirim. Nah, maka dari soal tadi, dari gambar yang kita unggah tadi, ini akan langsung di sini muncul soalnya. Kemudian ada cara penyelesaiannya di sini. Mari kita selesaikan ekspresi tersebut langkah demi langkah. Tuh, 1 ini, 2 ini, 3, 4, dan hasil akhirnya adalah 25.000. Iya betul, 257.005. Hasilnya segitu teman-teman. Jadi ini cukup memudahkan kita ya ketika kita kebingungan menyelesaikan suatu perhitungan, maka kita bisa mencari solusinya menggunakan aplikasi AI ini. Dan ini sangat membantu teman-teman karena dijelaskan langkah demi langkahnya. Nah, selanjutnya di sini ada pembantu esai teman-teman nih, pembantu esai. Contohnya misalnya kita akan membuat tolong buatkan esai tentang misalnya indahnya kota Bandung ya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah, klik menghasilkan. Nah,
sebagaimana tadi telah saya jelaskan, kalau kita nggak premium, maka kita cuma bisa menggunakan 3 fitur untuk satu akun. Jadi ketika kita telah menggunakan lebih dari 3 fitur, maka kita akan terkena batasan. Maka dari itu, supaya kita menghindari batasan ini, kita perlu memiliki beberapa akun. Contohnya seperti ini. Oke, kita copy dulu ini teman-teman. Kita masuk lagi ke pembantu desain. Tolong buatkan esai tentang indahnya kota Bandung. Menghasilkan, misalnya bahasanya bahasa Inggris, bisa bahasa apa, terserah kalian mau bahasa apa. Kalau saya lebih memilih bahasa Indonesia biar mudah ya teman-teman. Nah, setelah dimasukkan bahasa inputnya, kemudian kita klik menghasilkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka akan muncul tampilannya hasil dari seperti ini. Indahnya kota Bandung. Kota Bandung yang terletak di dataran tinggi Jawa Barat yang bisa dikenal sebagai salah satu kota yang paling menarik di negara ini. Nah, ini hasil dari kita tadi memasukkan esai tentang indahnya kota Bandung. Ini hasilnya teman-teman. Kalau kawan-kawan misalnya butuh ingin membuat esai, bisa di sini menggunakan aplikasi Nord AI ini teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur kalkulator. Tuh. Jadi contohnya ya seperti kalkulator pada umumnya, hanya saja ini di AI. Contohnya seperti 1, kemudian ditambah misalnya 323, kemudian dibagi misalnya 65, kemudian dikali jangan dikali teman-teman. Kurang 5, menyelesaikan. Nah, jadi sama seperti yang tadi di awal, yang ini ya teman-teman, yang pemecahan matematika, hanya saja kalau untuk kalkulator ini kita tinggal mengetik, memasukkan angka-angkanya. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini juga. Jadi akan muncul step by stepnya juga hasil akhirnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga ada pemeriksa plagiarisme teman-teman. Nah, untuk plagiarisme ini sama seperti aplikasi plagiarisme yang lain, hanya saja untuk plagiarisme ini lebih simpel gitu pemakaiannya, karena kita tinggal memasukkan kata yang ingin kita cek plagiarismenya, kemudian nanti kita masukkan di sini. Misalnya contoh, kita akan mengecek plagiarisme tadi yang dari esai, hasil esai tadi kita ketikkan kembali. Nah, untuk pembantu esai ini juga kita bisa mengatur, misalnya kita mau berapa kata teman-teman, kita bisa diatur di sini. Contohnya, tolong buatkan esai tentang agama Islam yang damai. Sebanyak misalnya
500 kata misalnya. Bahasa inputnya kita ubah ke bahasa Indonesia dulu. Kemudian klik menghasilkan. Kita tunggu. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh, banyak sekali ya. Dan ini sudah dapat dipastikan ada 500 kata teman. Karena kita tadi memasukkan inputnya untuk 500 kata. Sehingga ini akan keluar 500 kata teman-teman. Kita salin teksnya. Kemudian kita cek plagiarismenya. Coba. Hilang teman-teman. Kita ketikkan saja misalnya Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang cinta akan kedamaian. Pemeluknya disebut Muslim yang memiliki arti berserah diri. Oke, kita cek perintahnya untuk plagiarisme. Nah, sepertinya kita sudah menggunakan 3 kali fitur ya teman-teman. Kita coba ke yang lain. Nah, kita coba cek plagiarismenya di sini ya. Oh, ternyata ini fiturnya untuk premium teman-teman. Ternyata ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan untuk yang belum premium. Jadi hanya bisa diakses untuk yang premium saja. Oke, demikian teman-teman penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di Nerd AI ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.